surah kita ini dan kita dapat berzikir untuk kita mengkaji, membaca tilawah Quran dan mengkaji beberapa ayat dalam rangka kita mengerti menjalankan ilmu kita sedikit demi sedikit untuk sama-sama kita menggunakan amal ibadah kita atas ilmu yang benar dengan dalil yang benar insyaallah. Mudah-mudahan Allah meridai amal ibadah kita insyaallah, amin. Pada baginda Rasulullah mari kita perbanyakkan salawat dan salam kita. Sekurang-kurangnya salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bermohon kepada Allah kiranya kita termasuk di antara umat baginda Rasulullah yang senantiasa berselawat kepadanya, maka mendapatkan balasan daripada Allah melalui syafaat Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, sambungan tilawah kita yaitu Al-Quran surah 596, betul ya? Surah Ad-Duha ya? Surah Ad-Duha ya? Jumpa tuan-tuan 596. Tengah-tengah ada. Jumpa tuan-tuan. Ilmu dan syawal. Kita mulai. Ulang suara tilawah kita Al-Quran Muqasadat 596 surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Contoh jangan putus ya, jangan waddu ya. Kalau waddu nanti apa dia? Hilang dia punya apa? Sifat utama dotnya ya. Dotnya apa nih? Kalau dia bersambung atau mati dia apa? Ada nafas yang berjalan, angin yang berjalan di sepanjang satu lidah itu. Sikit dia. Waddu, waddu ya. Wad, tidak putus teman-teman. Kalau putus, wad mati. Waddu mati dia. Wad ada sedikit angin berjalan ya. Wadduha. Angin apa tuh? Angin apa? Istitalah ya. Artinya yang memanjang. Ya. Artinya memanjang. Apa memanjang tuh? Angin yang berjalan di sepanjang tepi geraham ini, tepi lidah, belah pangkal geraham ke ujung depan ini sebelum ngekhat lam. Ya. Setelah ada lam, ra, nun. Jadi lidahnya tuan-tuan, daripada pangkal lidahnya yang ada tekak tuh. Ini pangkal di sini, kanan atau kiri, letakkan geraham tuh, sikukan dia. Nah, kemudian tolak angin sini, tolak sampai sini. Waddu. Nah, angin jalan sampai stop, lepaskan. Ya. Nah, apa itu istitalah. Kita ulangi 1, 2 sama-sama mulai. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا
dolam sama dengan walad dolin ya. Apa tuh mat? Apa tuh? Mat? Mat lazim terus, kalimi terus, musaqqal ya, yang berat ya. Musaqqal itu sakit berat ya. Kenapa berat? Karena ada tasdid selepasnya. Untuk makluman tuan-tuan, mat lazim ada dua. Mat lazim kalimi untuk kalimat lah walad dolin yuhajjukum. Apalagi mudor, apalagi yuhajju dan sebagainya lah. Walad dolin wama walad Allah wajadaka dollam. Ini apa ini kalimat ya, pada kalimat. Yang kedua apa? Pada huruf. Awalnya alif lam mim, lam dan mim, alif ta, yasin pada sin, ya ta, ya. Karena harfi, wajah harfinya hanya pada huruf-huruf yang ada apa nih? Baris parang tuh, baris bintang panjang tuh. Ya. Mat lazim kalimi atau harfi sama-sama ada dua lagi, tebal dan nipis. Apa tuh? Panggil mat lazim kalimi mutsaqqal, tebal, atau mat lazim kalimi mukhaffaf, sama juga dengan mat lazim harfi ya. Contoh untuk makluman tuan-tuan, di singkat cerita, semua mat lazim kalimi adalah mutsaqqal, semuanya mutsaqqal, kecuali untuk satu huruf aja yang Allah ulang dua kali. Apa dia? Al-ana, artinya sekarang, al-an sekarang, pertama tentang siapa tuh Fir'aun. Al-an sekarang kau tobat, gimana tuh dia laut kan? Sekarang tobat, no. Kalau tolak tobatnya Fir'aun, ya, kalau tolak tobatnya, dia kata aku nak beriman kepada Tuhannya Bani Israel, ketika dengan laut kan, nyawanya sudah di orang-orang tak lagi. Sekarang kalau tanya, sekarang kan, tak berpangkat. Jadi kalau Fir'aun pun taubat tuan-tuan, cuma tak terima lah. Jadi kita jangan sampai Fir'aun semua dapat ya kan, nggak butuhan lagi. Pun taubat tuan-tuan, cuma tak terima. Kita baiklah awal-awal taubat tuan-tuan. Ya, jangan jadi Fir'aun ya, sampai di hujung baru nak taubat. Al-an ni mat lazim apa? Kalimi mukhaffaf. Jadi mat lazim kalimi semuanya mutsaqqal kecuali al-an. Itu yang mukhaffaf satu je. Senang tak? Jadi kalau mat lazim kalimi pastikan dia semua ingat. Al-an bukan. Kalau bukan al-an mutsaqqal. Itu mudah cerita. Mat lazim harfi semuanya mukhaffaf. Semuanya mukhaffaf kecuali ta sin mim. Sin pada to sin mim. Dan pada yasin mat lazim harfi juga, tapi dia apa dia? Dia mukhaffaf ya. Ulangnya, mat lazim kalimi semuanya apa? Mutsaqqal. Mat lazim harfi semuanya mukhaffaf. Pada mana? Kecuali pada dua ya. Yang mutsaqqal mat lazim harfi dua aja. Pertama, sin pada to sin mim. Ingat tuh, sin ada banyak tuh. Ain sin kaf sin juga. Yasin sin juga. Ya. Nah, ini to sin mim ya. To sin mim sinnya itu. Yang kedua lam pada alif lam mim. Ingat tuh, alif lam mim aja. Atau alif lam mim rolah dua ya. Ada juga alif lam ro, tak mau. Nah, jadi lam pada alif lam mim atau alif lam mim ra. Tapi alif lam mim itu lam dan alif lam mim lah. Jadi ada berapa? Tiga ya. Kalau sin mim satu aja kan, sin itu kan. Alif lam mim ra, alif lam itu ada dua kali. Alif lam mim satu lam. Alif lam mim ra dua. Tiga aja. Mat lazim apa? Mat lazim harfi mutsaqqal. Kalau mat lazim kalimi semuanya mutsaqqal kecuali satu al-an. Apa dia? Mat lazim kalimat mukhaffaf, ringan, yang nipis atau ringan. Kalau mat lazim harfi semuanya mukhaffaf, semua nipis kecuali apa dia? Sin pada to sin mim, lam pada alif lam mim dan alif lam ra, itu apa tuh? Mutsaqqal. Tiga aja. Wallahu ta'ala alam. Ini mudah terjadi tadi. Apa yang fikir banyak-banyak? Asal bukan al-an, pasti mutsaqqal. Ini apa nih? Mat lazim kalimi mutsaqqal ya. Wajadaka dhallam ya. Bagus.
Jadi tuan-tuan ambil 6 harakat. Tengok ayat pendek ya. Sambung ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'a belum lagi ya. Jangan au. Yang tuan angkat pangkal lidah ya, pangkal lidah. Fa'a belum lagi, jangan nanti di fa'on di fa'o. Fa'a au na angkat sedikit. Apa itu isti'la ya, kan huruf ghanya apa istilah kan. Fa'au bukan fa'au ya? Bukan fa'au buncung ya, tak buncung, dia bibir flat itu au fa'au na ya, flat ya, jangan muncul ya. Kita ulang ya, coba ya, 1 2 sama-sama mulai. Wa wajadaka 'ailan. Jangan abo ya, kalau abo kolkolah ya, lepaskan au na, makin au, lepas abo itu baru na, au na. Kalau sekali aghna, bukannya ghul maghdu, bukan maghdu ya. Allah taala alam. Fa ammal yatima fala taqhar. Jangan putus. Jangan taqohar, berjalan. Jangan taqohar, taqohar. Jangan taqo tu dia tak boleh. Jadi ada hamzah itu ya, hamzah mati. Semula ya, 1 2 sama-sama mulai. Fa'ammal fala taqhar, fala taqo, angkat sikit. Taqo apa tu? Isti'la. Au taqo sama ya. Au taqo sama-sama huruf angkat. Suara yang terangkat ya, suara yang meninggi sikit enggak. Bukan tinggi, meninggi. Meninggi maksudnya dibandingkan mana? Fala lah. La dengan ta. La taqo. 1 2 mulai. Fa'ammal yatima, bagus. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tonton maklumat tuan-tuan, surah Ad-Duha ini apa nih? Surah yang berapa? 93 ya. Ad-Duha adalah surah Makkiyah, artinya turun di Makkah. Surah yang turun di Makkah ini sifatnya apa? Pendek-pendek ya. Kalau yang panjang-panjang Ali Imran, Al-Baqarah itu di Madinah. Makkah ini sifatnya apa nih? Surah-surah yang berbicara tentang akidah, pokok-pokok agama ya. Kalau di Madinah apa? Tentang apa dia? Peraturan ya, undang-undang ya, kaedah-kaedah apa, kenegaraan, kemasyarakatan ya, kemaslahatan dan sebagainya. Kalau bab di Mekah ini apa? Soal akidah ya, pokok-pokok agama ya. Kemudian duha ini juga secara umum diartikan waktu sepenggalan naik, pagi-pagi yang naik itu. Sebagian mengatakan jadi kurang masa dia mendekati zuhur, ada kata setengah jam sebelum zuhur akhir dia. Ada kata 10 menit, ada kata. Lepas itu sebelumnya, lepas pada mana? Lepas syuruk, ya. Syuruk masuk duha. Tuan-tuan, kita kata awal hidup lah, awal hari.
Tapi ada juga pemahaman nanti dalam tafsir dia berartikan duha mana nahar, duha mana waktu siang, waktu siang. Ada sebagian pandangan begitu. Jadi dua pahaman. Sama ada waktu pagi penggelahan itu, ya, dikatakan sampai unta, anak unta kepanasan tuh, baru dia habis waktu. Unta ini kan tahan panas tuh, anak unta tuh. Nah, panasnya itu pada pukul 11 setengah 11, ya, dekat 12 ini. Sekarang ini masih 12 mesti pakai duha lagi. Karena zuhur berapa? Pukul 1 lebih kan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Hadirin, secara umum kita lihat bahwa surah Duha ini adalah untuk menghibur bagi salam dan sedih. Sebab pertama, terputus apa tuh, wahyu panjang lama tonton antara wahyu pertama kedua itu putus panjang, sehingga datanglah orang-orang kufar Quraisy menghina atau meremehkan Nabi atau mengatakan Tuhannya tak sayang mau dikasih dengan atau Tuhannya meninggalkan dia, atau Pak Abu Jamil menghina dia, atau ada perempuan lain dengan riwayat yang lain datang menghina. Jadi Nabi merasa sedih dan tuan. Sebab Nabi memang selama sepanjang itu selalu datang mereka dihibur, datangnya beri semangat dia. Karena benda baru kan. Karena agama itu dianggap orang itu kan baru. Padahal tak baru. Agamanya agama sabar. Ya agama Nabi Adam, agama Nabi sabar. Yang akhir sekali. Nah, Nabi apa? Nabi Isa. Mana sebenarnya kan panjang Isa ke Adam. Isa ke Muhammad. Kan panjang. Sehingga zaman itu benar zaman fatwa. Zaman apa tuh kekosongan. Nah, jadi maka itu orang-orang kafir Quraisy menghinakan begitu, merendahkan Nabi, mengatakan Nabi Tuhan Nabi telah meninggalkannya. Nabi sedih lah. Soalnya dia manusia biasa kan, dia manusia biasa dia sedih. Maka itu terlihat tentang secara umum isi kandungannya yang pertama ialah sumpah dan janji kasih sayang Allah kepadanya. Ayat 105. Ya Allah bersumpah, wa duha sumpah. Dari surah-surah yang Al-Laili pun sumpah, surah Al-Lail awal sumpah. Sama juga artinya betul. Asyamsi wa duhaha pun sumpah juga. Dan Allah bersumpah dengan apa? Dengan waktu. Daripada waktu pagi, waktu tengah hari, waktu siang, waktu petang, wal asr, waktu malam, wal lail. Ya, tuan-tuan, Allah banyak bersumpah dengan waktu itu. Kenapa? Karena pentingnya waktu itu. Karena pentingnya waktu itu. Ya, karena waktulah yang akan menggerakkan kita untuk berubah. Dan berubah itu, berubah. Anak mesti berubah juga. Berubah. Muda ke tua, kan? Apalagi dipandai. Berubah tuh. Akhirnya kuat ke lemah, kuat ke lemah. Sekarang kita berubah apa? Lemah fisikal, tapi kuat lemah. Akidah. Kita lemah fisikal, kita lemah mungkin 60. Mana betul lemah itu banyak sakit. Tapi kita kuat dari segi apa? Kepahaman agama kita, keyakinan akidah kita, iman kita semakin kuat. Akidah jadi kalau waktu muda kita punya kuat fisikal tapi lemah iman kita, akidah kita. Walaupun kita paham tapi kita lawan juga untuk bekerja mencari kehidupan. Kadang-kadang terlepas sembahyang sekedar kenapa? Dah banyak kosong dah kecil, jadi kuat kita terbalik. Dulu kita kuat fisikal, lemah dalaman. Sekarang kita kuat dalaman, lemah fisikal kita. Allah Ta'ala Allah bersumpah dengan itu. Ini ingatan tuan-tuan agar kita sentiasa ingat dengan apa? Pergantian waktu ini apa dia? Menuju apa dia? Menuju kita untuk menjumpai Allah. Semakin berganti waktu pada pagi, siang, malam, ini, putaran waktu ini apa nih? Sebenarnya dia kita berjalan menuju apa? Kembali kepada Allah. Jangan tetap jangan salah, jangan mereka kita kembali kepada Allah. Kemudian ayat kedua, ayat ketiga itu Tuhanmu tidak meninggalkan wahai Muhammad. Nah, maka dengan kita. Antara mana? Allah kata begitu. Kemudian ayat ke-46, yang ke-45, dan semuanya akhirat itu lebih baik dari kamu. Nah, daripada apa itu permulaan apa itu hidup daripada kehidupan dunia ini. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan apa dia kurnia yang banyak padamu sehingga engkau berada. Ya, Allah menjanjikan kemuliaan, kejayaan yang berterusan buat baginda di dunia, ya, dan ganjaran yang jauh lebih baik, lebih agung di akhirat. Di dunia Allah dulu dapat Nabi, tapi ingat Nabi dapat kehidupan yang baik di dunia. Lahirnya tuh Nabi susah kan, perang sana, perang sini, ya, susah kan, hijrah.
Tapi Nabi happy, jiwanya tenang. Apa? Di artinya ketenangan tuh bukan mesti melalui hidup yang tenang rileks, bukan, tetap penuh dengan godaan, penuh dengan cobaan. Nabi penuh dengan cobaan. Umatnya diuji, dianya diuji, keluarganya diuji, Aisyah diuji, semua diuji. Tak lepas Nabi. Coba bayangkan, Pak. Daripada Nabi Rasul, coba bayangkan. Mana satu time yang Nabi tak diuji? Mana itu? Coba tadi. Semua Nabi diuji. Aisyah pun diuji, Ali pun kena uji, Fatimah kena uji. Fatimah kata Rasulullah, tahan ya, tak tahan sampai dengan pernah kerja ni, dia tak ada membantu kan? Minta membantu Nabi. Nabi tak mampu. Nabi kata senang, nanti Allah kalau berikan kepada kamu. Kenapa caranya? Malam-malam nanti sebelum tidur baca Muhammad 3 kali, tidak Allah gantikan kekuatan, ada kekuatan baru. Itu tuh uji Nabi, ujiannya tak pernah putus loh. Tapi di mana kata Allah dia berjaya? Dia berjaya dalam menjalankan agamanya. Mana buktinya orang ramai Islam? Sekarang terbukti Islam ada sampai kiamat ada Islam, insya Allah. Kan? Terbukti saudara. Allah kata begitu. Jadi menghibur Nabi apa? Pertama, Nabi tak tinggalkan. Allah sebut begitu. Yang kedua, Nabi diberikan kejayaan. Dan Allah kata kejayaan mana apa? Dia di akhirat, teman-teman. Ya, dia di akhirat. Kemudian mengingatkan kembali nikmat Allah. Ayat berapa tuh? Ayat 6 dan ayat 8. Bukankah dia mendapatimu sebagai apa? Seorang yatim. Apa itu? Fa'ammal yatim fala takhar. Bukan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka, bukan kamu didapati yatiman. Apa yatim? Seorang yang yatim. Apa yatim? Wafatan mak ayah itu. Ya. Yatim betul lah semua. Pada awalnya dia meninggalnya belum? Ayahnya. Kemudian mak dia bawa ziarah dia, tempat kuburannya, balik meninggal mak dia. Maksudnya Nabi yatim betul lah, ya yatim betul. Tapi awalnya meninggal ayah dia. Hadirin berbahagia, kemudian Allah kata dia bertemu seorang yang yatim. Dalam itu ayat 6. Lalu dia melindungimu, fa'awa. Baginda kehilangan apa? Ayah sejak dalam kandungan lagi, dan ibu di usia muda. Namun Allah menggerakkan datuk dan bapa saudaranya siapa tuh? Abu Thalib untuk apa? Untuk menjaga baginda. Abu Thalib jaga baginda sangat hebat. Ada satu macam kawasan kafir, dia kafir khas, dia duduk, ada seorang yang duduk, anak dia. Tapi Muhammad SAW boleh. Begitu sayangnya dia. Cumanya Allah takdirkan begitu. Sayang macam mana pun dia dengan Nabi Muhammad, tapi ditakdirkan oleh Allah dia tidak Islam. Itu hak Tuhan. Hidayah ini milik Allah, bukan milik manusia. Itu hak Allah. Kemudian ayat ke-7, dan dia mendapatimu apa dia? Sebagai seorang yang bingung. Pada waktu itulah bingung apa? Mencari kebenaran. Kan gitu. Maka dia pergi Gua Hira. Ya, untuk apa? Untuk mendapat hidayah. Dia memberikan petunjuk. Ya. Sebelum menerima wahyu, ya, baginda sentiasa mencari kebenaran dari Allah dan telah memberikan hidayah melalui syariat Islam. Kemudian ayat ke-8, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Apa? Ialah kekuatan itu lemah dalam Islam di Mekah. Nabi tak mampu membela siapa? Ammar bin Yasir. Ketika Nabi lalu nampak apa sedang tergantung malam panas, siang kepanasan, malam kedinginan, ada air tong besar tuh, gantung benang, dan tinggalkan oleh orang Quraisy waktu mereka bekerja, nanti dia siksa lagi, bukan sehari itu tuh, lama tuh. Nah, sampai Nabi ketika lalu itu, ya Rasulullah tak tahan ini, mana buat nih? Nah, Nabi tak kata tak apa. Nah, nanti aku rupiah, saya kuat, begini, tak ada. Aku maju di dalaman dan Cina. Oh, tak ada tuh. Di dalaman hari, tangan kamu dapat ini, tak ada tuh. Sekebal, tak ada. Nabi tak kuat gitu. Kenapa? Karena jemaah kita masih tak lama. Gitu. Cuma Nabi bagi dia kalimat yang sangat menguatkan seperti itu. Ketika mengenai itu Nabi dengar, Nabi apa? Isbiru ya ala Yasir. Bersabarlah kamu wahai keluarga ya Yasir. Kalimat ini sangat terhunjam dalam jiwa Yasir. Ingin lebih pada kekuatan senjata, kekuatan perlindungan lain, lebih kuat dia.
Fa inna ma'utmu jannah. Bersabarlah kamu wahai keluarga Yasir. Siapa ya keluarga Yasir? Yasir ayahnya, terus Sumayyah ibunya, terus Ammar anaknya, tiga-tiga. Maka ala Yasir, keluarga Yasir, semua dapat. Semua dapat. Dan di dunia bersabar, di akhirat fa inna mau'idukumul jannah, fa inna mau'idukum al jannah. Sesungguhnya kamu telah janjikan surga. Tuan-tuan, kalau kau surga tuan-tuan, jangan terpunya anak buah cuma Tuhan kita. Kan gitu kan? Ya surga ini, betul lah. Nanti ada orang di akhirat tuan, ada satu peristiwa. Dua orang nih, hidup nih, sama-sama nih, sama-sama Islam, sama-sama beragama, tapi yang satu sangat susah hidup dia. Menghadapi ujian tuh. Yang satu lebih ringan daripada itu. Tapi sama-sama beramal, sama-sama sembahyang, sama-sama bersedekah, tapi itu jangan susah hidup. Kerja ujian, yang satu rileks sedikit. Tapi di akhirat nanti, surga yang banyak ujiannya, tempat lebih tinggi. Yang rileks kata apa, ya Allah, kembalikan aku dunia Allah. Aku nak musik saya macam mana pun tak kisah. Yang penting aku dapat tempat kita. Kawan nampak tak? Artinya ujian rupanya menaikkan apa? Level surga dia. Maka itu kalau tuan-tuan ada orang yang mati payah. Orang Islam nih, sembahyang betul nih. Matinya kadang-kadang kita lihat belanggu, pecah kepala atau macam mana atau sakit lama. Tuan-tuan jangan anggap itu Allah benci dia, tidak. Nabi pun paling mati susah, sakit. Nabi kata aku yang paling sakit mati. Manusia yang mati Nabi. Nabi kata begitu. Malaikat ketemu nyawa. Itu yang malaikat mati dia. Nabi kata gitu. Aku orang sakit. Tapi kata bilang, tapi Tuhan, tapi surga Tuhan lebih tinggi. Nabi kata iya. Maksudnya apa itu? Nabi sakit matinya, tetapi untuk menaikkan apa? Taraf surga. Nah, bukan berarti susahkan mati itu mati lepas. Orang beriman kebanyakannya matinya susah, berat. Untuk apa? Untuk menghapuskan, kata ulama, untuk menghapuskan semua dosa dunia. Supaya di akhirat yang banyak pahala dia. Orang kafir senang mati dia. Kenapa? Supaya apa dia? Dibanyakkan dosanya, dan di akhirat ada pahala dia. Mudah kematiannya, itulah surga dia. Itulah nikmat hidup dia. Tapi di akhirat dia siksa terus sampai ke abadi. Wallahu ta'ala alam. Tonton saya padakan sini dulu. Ujung ayat apa? Panduan dan perintah buat umat Islam. Ayat 9 sampai ayat 11 ya. Allah kata, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku semena-mena. Umat Islam apa dia? Dilarang menindas, menzalimi atau mengambil hak anak yatim. Ini ingat tuan-tuan, ini Allah yang larang. Fa'ammal yatim, dan yatim fala taqhar. Jangan hardik dia. Jangan ambil hak dia, harta dia. Tapi ingat tuan-tuan, orang yang amanah anak yatim, ada surga khas untuk dia. Nabi kata, aku dan anak yatim, aku dan apa? Ana wa kafil yatim hakada. Aku, Nabi kata, dan orang yang menjaga anak yatim, kafil itu kafalah, yang memelihara anak yatim dengan amanah hakada. Dua yang berdampingan. Apa itu? Maksudnya orang-orang yang ikhlas menjaga anak yatim, tuan-tuan, tempatnya di surga bersama Nabi. Subhanallah. Ada tuan-tuan yang main-main, jaga elok-elok. Soalnya kadang-kadang kita jaga mata orang, kita bukan main bagus saja, tapi duit kita ambil, apa kita ambil, jangan tuan-tuan. Ya, jaga elok-elok, ikhlas. Nanti kita bersama Nabi di surga sudah taus. Maka hebat Nabi kata gitu. Ana wa kafil yatim. Aku bersama yang kafil anak yatim. Hakan. Nah, itu tunjuk dua hakan. Maksudnya bersama dia nanti sama aku di surga. Maka tuan-tuan kalau nak bersahabat dengan Rasul di surga, jaga anak yatim. Tuan-tuan cari, jangan tunggu. Sedekah ini kalau tunggu orang minta lain cerita, tapi kita cari. Karena Nabi kata gitu, aku lebih senang pergi ke lorong-lorong di Madinah ini, kan Madinah itu adalah satu jalan-jalan tuh, lalu pergi lorong-lorong ini untuk apa? Tidak usah, untuk bantu dia. Nabi kata, ini lebih aku suka daripada aku iktikaf sebulan penuh di masjidku. Nampak bayangkan, sebulan penuh. Padahal bantu orang itu mungkin bukan panjang sangat, mungkin bantu jatuh, bantu baik aja naik, atau mungkin kekurangan bagi duit aja. Berapa kali duit itu, atau bantu apa bantulah, mungkin doa saja.
Tapi Nabi cari, ingat tuan-tuan. Jadi bersedekahnya kita bukan level tiga orang minta, ya level bersedekah untuk mencari orang yang susah. Beza tuan-tuan, beza. Nah, cumanya kalau orang yang minta jangan tak bagi. Kau ngasih aku, semua kaya itu enggak, semua kaya. Janganlah begitu. Itu rezeki tuan. Kenapa rezeki ya? Allah orang kan kita dapat rezeki. Nah, dia datang kita ada bagi. Ayah angkat saya dulu orang-orang Banten. Dia marah betul kalau orang datang tuh datang minta maaf ya. Allah angkat saya itu sibuk kan. Kerja orang tak ke rumah minta maaf ya. Marah ayah saya. Ayah angkat saya itu marah. Dia orang Banten pun tinggal di Indonesia dia pecah melin dulu. Ada orang pecah di pos. Kemudian tentara laut, tentara udara, tentara dia dapat polis miring. Nah, ketua miring lawan di kampung saya lah. Duduk sama dia sebab diajak duduk si Seiful, teman adik kawan anak dia kawan sekolah saya, kawan dekat saya. Duduk lah kemarin belajar bersama apa semua. Ketika dengar tuh dia marah betul. Kalau dia kalau tak ada masuk dulu. Nah, kita makan belum? Bagi makan dulu. Lalu situ kan di lorong rumah tuh dapur tuh udah masuk dapur tuh karena dapur ini di Padang rumah apa nih rumah kerajaan apa tuh rumah polis jadi Padang makan tuh jadi kalau masuk dari belakang bukan dari depan masuk dari belakang tuh dia masuk jumpa meja makan lah kan jadi masuk orang tuh dia ada banyak kasut tuh kasut tuh kan ada kasut dia polis misalnya orang tuh masuk tengok kasut tuh enak ke cari tengok mana enak oh enak ke tengok kasut tuh kan ya orang tak minta kan dia tak ada kasut tuh sepandang gitu enak ke tunjuk mana tuan-tuan dia meninggal di Mekah tuan-tuan meninggal di Mekah dan dia memang sangat kuat bersedekah itu kelebihan dia asal masuk ke rumah dia mesti minta sedekah mesti masuk dia tak bagi kita tak bagi keluar dia tak bagi dia masuk lu ada makan tak makan dia masuk tengok baju yang koyak ini pakai ganti ambil baju dia tak pernah kosong orang ini kalau tak ada duit pun bagi makan kalau tak ada pun bagi barang apa dia tengok lagi bagi dia tengok kasih tu enak tu tunjuk mana bagi dia tu bagi dia kita pikir orang baru beli ni tak bagi dia itu jiwa dia supaya kuat menyumbang Allah izinkan dia mati di Makkah tahun-tahun